Saya yang bekerja siang malam sebagai pedagang, saya harus membiayai adik saya belajar. Kemudian dia mengadukan, ini beban buat saya ya Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah katakan kepada kakaknya? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi rizkimu lancar, daganganmu laris, kamu hidup rezekinya diperlancar oleh Allah karena adekmu menuntut ilmu. Lihat Pak, bagaimana kalau anaknya? Bagaimana kalau suaminya, kalau istrinya? Ini motivasi juga buat bapak-bapak yang anaknya menuntut ilmu, ya. Kita niatnya Pak, untuk anak kita menjadi anak yang soleh, maka jangan takut, Allah pasti akan mudahkan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Tinggal yakin atau tidak. Ada orang-orang yang tidak yakin. Apa iya Pak Ustadz? Apa iya Pak Ustadz? Maka orang itu akan dihadapkan kefakiran kepada dua matanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tetap bekerja, tetap berusaha, tawakal kepada Allah, membiayai anaknya untuk belajar, pasti akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tiga orang yang dijamin rizkinya oleh Allah, orang yang berjihad sampai dia kembali atau tidak kembali. Orang yang mau menikah tujuannya adalah menjaga kesucian jiwanya, menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada zina, maka Allah akan tolong dia. Kemudian tadi orang yang punya keluarga, dia bekerja, keluarganya ini belajar dan dia yang membiayai biaya belajarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin rezekinya Pak. Baik. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 45-48. Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga, di dekat mata air yang mengalir. Sifat yang pertama dari penduduk surga adalah bertakwa kepada Allah. Di antara indikasi ketakwaan kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wadzakat tuqa, itulah ketakwaan. Itu satu di antara indikasi orang itu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di antara indikasi ketakwaan, al-khaufu minal jalil. Rasa takut orang tersebut kepada Allah yang maha jalil, maha mulia, maha terhormat. Sifat takutnya dia kepada Allah, al-khaufu minal jalil. Wal amalu bitanzil. Orang itu senantiasa beramal dengan berdasarkan Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Orang itu beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena at-tanzil artinya Al-Quran dan Sunnah. Ngaji Pak, orang itu senang ngaji.
mencari dalil dari Quran dan Sunnah, karena agama ini berdasarkan wahyu, bukan akal pikiran manusia semata, bukan hawa nafsu. Ya, kalau ibadah berdasarkan hawa nafsu, sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat niat ikhlas pingin berkurban. Niat ikhlas Pak, pingin berkurban. Dia pilih kambingnya yang paling baik, yang paling gemuk. Kemudian dia betul-betul sembelih sendiri. Kemudian setelah disembelih, dagingnya dimasak. Dan dia berniat baik untuk memberikan daging kurbannya kepada Rasulullah. Tapi apa? Dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Ya Rasulullah, saya sudah masak dari kambing yang saya pilih sendiri. Saya pagi-pagi buta sudah menyembelih, mengolah. Kemudian saya ingin engkau menerima daging kurban saya. Engkau orang pertama kali yang akan mencicipi hidangan daging kurban saya. Tapi kata apa Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Lahmuka lahmu syatin. Dagingmu tidak ada pahala kurban. Loh, saya kan nyembelih kambing ya Rasulullah di hari Idul Adha. Ikhlas karena Allah, dan ana pingin engkau menjadi orang yang mencicipi hidangan ini pertama kali. Tetapi caramu salah. Harusnya disembelih setelah sholat Id, bukan sebelum. Lihat bagaimana ketika seorang niat ikhlas, tujuannya baik, tapi caranya salah, dalam beragama tidak diterima. Ya, ada orang Pak ingin niat ihram umroh, ya, tidak dari tempat yang Rasulullah tetapkan sebagai miqat. Kalau penduduk Madinah, miqatnya lewat Dzul Hulaifah, Bir Ali. Sudah dibuat masjid miqat. Nah, orang ini ingin niatnya diambil dari Masjid Nabawi. Satu, lebih jauh. Yang kedua, tempat yang pahalanya berlipat 1000 kali lebih baik dari sisi pelipat gandaan pahala. Tetapi Rasulullah sudah menetapkan kalau kamu niat ihram, mau umrah, mau haji, lewat Masjid Miqat. Dia pingin lewat Masjid Nabawi, niatnya dari Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah, pahalanya dilipat gandakan. Ini masjid yang dimuliakan. Tetapi apa? Tidak diterima. Kenapa? Tidak sah. Kenapa? Karena niat ihram, ngambil niat umrah itu dari miqat, bukan dari Masjid Nabawi. Walaupun dia berprasangka baik, meniatkan baik, tetapi tidak seperti yang diajarkan Rasulullah, tata caranya, sifat-sifatnya, petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika mau umrah, maka tidak diterima. Dikomentari oleh para salaf, rubba muridil khair lam yablughu. Kadang-kadang ada orang pingin baik, niatnya tulus, niatnya ikhlas, tapi caranya salah, maka tidak sampai kepada pahala di sisi Allah. Inilah pentingnya ngaji Pak. Bagaimana sholat kita sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah, bagaimana akidah kita sesuai dengan akidah para sahabat, karena para sahabat adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat dijamin kedudukannya, Allah ridha kepada mereka. Para sahabat sebagian disaksikan oleh Rasulullah penduduk surga. Maka kata para salaf, tidak ada jalan menuju surga kecuali jalannya para sahabat. Makanya kata Imam Malik,
apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat yang termasuk bagian daripada ruang lingkup agama yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu bukan bagian daripada agama walaupun orang-orang menyangka baik. Walaupun orang-orang menyangka baik. Baik. Indikator daripada ketakwaan setelah senantiasa ngaji, beramal dengan Quran dan Sunnah, ar-ridho bil qalil, qanaah, syukur atas pemberian dari Allah, rezeki dari Allah walaupun sedikit. Jadi orang tersebut senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah walaupun sedikit. Takut kepada Allah, senantiasa beramal dengan Quran dan Sunnah, ngaji. Kemudian qanaah, ridho dengan rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit, disyukuri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, sangat ridho, minal abdi, kepada seorang hamba, idza akala aklah fayahmadullaha alaih. Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia makan, dia mendapatkan sepotong roti, mendapatkan sesuap nasi, dia memuji Allah. Wa idza syariba syurbatan fayahmadullaha alaih. Apabila dia minum, dia bersyukur kepada Allah. Ya. Ini adalah sifat, di antara sifat-sifat penghuni surga, rasa syukurnya kepada Allah terus. Ya, subhanallah. Ya. Nabi mengatakan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Allahumma ya Allah, ma asbaha min nikmatin, tidak ada di waktu subuh, waktu pagi aku mendapatkan nikmat dari seseorang, ya, kecuali nikmat tersebut darimu ya Allah. Gajinya, hasil usahanya, apa yang dia terima, itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudahan yang kita peroleh, kebaikan yang kita dapatkan, rezeki yang kita makan, ya, itu semuanya dari Allah. Makanya Allah memuji orang-orang yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan Allah memerintahkan keluarga Daud, wa'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Daud. Keluarga Daud itu keluarga raja, Pak. Nabi, Rasul, diperintahkan oleh Allah dalam semua aktivitas kehidupannya untuk semata-mata bersyukur kepada Allah. Makanya di antara puncak sifat kenabian adalah menghambakan diri kepada Allah dalam rangka bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Bukankah Nabi ketika tahajud ditanya oleh istrinya, ketika melihat keadaan Nabi sholat tahajud kakinya sampai bengkak karena lamanya beliau berdiri, lamanya beliau ruku, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, apakah engkau masih butuh melakukan ini? Salat sampai kakimu bengkak, menahan rasa sakit, padahal Allah sudah memberikan jaminan kepadamu, dosamu akan diampuni. Engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Semua umat berada di bawah benderamu pada hari kiamat. Allah jamin surga bagimu. Kemudian Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidaklah aku boleh menjadi
orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Para ulama mengatakan, ya, puncak ketakwaan dari seorang nabi adalah ketika menunaikan ibadahnya sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Semua nikmat yang dia dapatkan dari Allah dan dia bersyukur kepada Allah menjalankan ibadah. Qanaah, nerimo, ridho dengan rezeki yang Allah berikan. Bagaimana cara bersyukur? Pertama, ya, meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah, walaupun dengan wasilah dagang, walaupun dengan wasilah bekerja, ya, walaupun dengan wasilah bertani, tapi yakinlah bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada orang tersebut. Yakin bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, lisannya memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, seorang mengikat nikmat tersebut akan langgeng. Yang kedua, membuat Allah ridho. Alhamdulillah. Yang ketiga, diyakini, diucapkan dengan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat tersebut dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Punya kendaraan, punya uang, ya, punya kebaikan, punya manfaat, semuanya diperuntukkan untuk mencari keridhaan Allah. Itu cara untuk bersyukur. Ada 3 cara. Cara yang pertama, yakin nikmat tersebut dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat tersebut dipakai untuk senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator ketakwaan yang berikutnya adalah al-istidadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk hari berpulang kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amal soleh tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berharap pertemuan dengan Allah, ya. Jadi ini diantara indikator daripada ketakwaan, rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, senantiasa syukur, ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara sifat-sifat orang yang bertakwa. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sifat-sifatnya tadi diantaranya berada di dalam surga yang penuh dengan tanaman-tanaman. Karena arti daripada surga adalah taman. Uyun, mata air yang mengalir. Ada 4 mata air di surga. Mata air yang terbuat dari susu, mata air yang terbuat dari khamr, minuman keras, tapi tidak memabukkan, ya, khamr.
Maka Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lan yashrabahu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, Allah tidak akan membuat dia minum mencicipi lezatnya khamr di surga. Ini sebab kenapa Allah mengharamkan minuman keras. Bagi kita orang-orang beriman, ini sebagai ujian. Karena kita nanti kalau taat kepada Allah tidak minum khamr, Allah akan berikan khamr yang lebih baik, yang tidak membuat pusing, yang tidak membuat hilang akal, yang tidak membuat sempoyongan, yang tidak membuat mules, yaitu khamr surga. Air yang mengalir di bawah kaki-kaki mereka dari susu, air yang mengalir di bawah kaki-kaki mereka penduduk surga dari khamr, air yang mengalir dari air tawar yang sangat lezat, air tawar yang sangat lezat. Kemudian yang keempat, air yang mengalir dari perasan madu, min asalin musaffa, dari madu yang terpilih, yang disaring dengan jernih, ya. Kemudian malaikat mengatakan kepada penduduk surga, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan, ya, dengan kesejahteraan, aman. Tidak ada aman, tidak ada kesejahteraan kecuali di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, dan kami akan lenyapkan segala dendam. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada saling membenci, ya. Wa naza'na, Allah cabut kebencian, Allah cabut sifat hasad, Allah cabut sifat bermusuhan di antara hati-hati penduduk surga, ya. Ikhwanan, mereka saling bersaudara. Kaqalbi rajulin wahid, disebutkan dalam hadis yang sahih, hati mereka seperti hatinya satu orang, perasaan mereka seperti perasaan satu orang. Tidak ada saling dendam, tidak ada saling mendolimi, tidak ada saling memusuhi, semua satu hati, Pak, ya. Penduduk surga tidak saling berantem, tidak saling hasad, karena Allah sudah cabut sifat hasad tadi, ya. Ala sururin mutaqabilin, mereka berada di dipan-dipan yang empuk, saling berhadap-hadapan. Ini menunjukkan apa? Di surga orang-orang yang beriman itu saling bermajelis, berhadap-hadapan. Mereka saling berdiskusi, mereka saling berbicara satu sama lain, ada interaksi. Tidak hanya ngendep di rumahnya. Ya, ala sururin mutaqabilin, mereka berhadap-hadapan. Dikatakan oleh sebagian ulama, mereka berdiskusi tentang penduduk neraka, bagaimana mereka disiksa karena tidak beriman, supaya dia tambah syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah, dulu saya di dunia sholat, penduduk neraka tidak sholat. Ya Allah, saya di dunia beriman, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, penduduk neraka diazab karena menyekutukan Allah. Ya, mereka saling bercerita tentang keadaan penduduk neraka yang dihalangi oleh Allah minum air walaupun seteguk. Mereka makan zakum, buah zakum yang ketika didekatkan di wajahnya, ya, luntur semua kulit-kulitnya saking panasnya. Ketika buah zakum itu dimakan, kemudian akan mengganjal di kerongkongan penduduk neraka sehingga mereka berteriak-teriak sampai nangis darah, minta minum. Nanti akan disebutkan. Mereka minta minum, ya. Dan penduduk surga melihat itu, dan mereka bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dulu kami adalah orang yang berpuasa. Ketika dunia kami menahan lapar, menahan haus karenamu, ya Allah. Sekarang Engkau masukkan kami kepada surga yang bernama Ar-Rayyan, la yadkhuluha illa as-shaimun. Jadi pintu gerbang orang-orang yang berpuasa itu namanya Ar-Rayyan. Apa Ar-Rayyan itu? Pelepas dahaga, tidak akan haus selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan,
man syaribaha lam yadma'a abadan. Lan yadma'a abadan. Barang siapa yang diantara penduduk surga dari kalangan orang-orang yang berpuasa dulu di dunia, menahan lapar, menahan haus karena Allah akan balas dengan berikan air minum yang menyegarkan dari surga Ar-Rayyan, yang ketika diminum penduduk surga tidak haus selama-lamanya. Maka mereka akan melihat penduduk neraka yang kehausan, berteriak-teriak minta minum, tidak diberikan kecuali min ghislin, min hamim, min ghassaq, dari naudzubillah Pak, ya, kucuran nanah, kucuran keringat penduduk neraka. Ya, mereka diberikan minum itu. Ya, ketika mereka meminum, mereka bertambah haus. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, orang-orang yang berpuasa akan dijamin oleh Allah tidak akan kehausan. Itu yang diperdebatkan, itu yang dikomunikasikan, itu yang dibicarakan oleh penduduk surga. Mereka diperlihatkan penduduk neraka yang disiksa sebagai hiburan, Pak. Betul. Penduduk neraka diperlihatkan kepada penduduk surga sebagai hiburan, supaya mereka bertambah syukur dengan dulu dia beramal soleh, dulu dia capek letih beribadah. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak sholat, orang-orang kafir itu tidak percaya akhirat, orang kafir itu tertawa terbahak-bahak ketika Nabi Nuh dan kaumnya membuat perahu di padang pasir, diludahin. Ya, apa yang dikatakan Nabi Nuh? Pada hari ini mungkin kita dihina, nanti di akhirat kami yang akan menghina kalian. Ashabul Ukhdud, pernah dengar Bu ceritanya? Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka dibakar hidup-hidup karena keimanannya. Sedangkan orang kafir tepuk tangan, tertawa terbahak-bahak. Maka nanti di akhirat akan dibalik. Mereka ketika diadab, orang-orang yang diantara penduduk surga diperlihatkan mereka, dan mereka tertawa dan bersyukur dulu kita beriman. Makanya disebutkan di sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu hadis, ya, ada 3 sifat penduduk surga. Yang pertama, ya, jawadun, dermawan. Penduduk surga itu senang memberi. Yang kedua, dhaif, orang yang lemah. Dalam riwayat mutadhaif, orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya, terzalimi. Makanya ada doa yang tidak ditolak sama Allah, doa orang yang disakiti, doa orang yang dizalimi. Dan diantara sifat penduduk surga adalah dulu orang-orang yang mereka bersabar ketika dijahati, dizalimi. Di antara sifat penduduk surga adalah orang-orang yang dulu dijahati dan dizalimi, mereka bersabar. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dulu bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Memang berat, Pak. Tapi itulah sifat penduduk surga. Anda dizalimi, Anda dijahati, Anda diambil haknya, sabar, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ada hari pengadilan di akhirat. Makanya ketika diantara cerita yang diceritakan orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah, Nabi bertanya kepada mereka, apa diantara kisah yang menakjubkan yang kalian lihat di negeri Habasyah? Ya Rasulullah, di negeri Habasyah ketika kami hijrah, kami melihat seorang nenek, dia bawa air, susah cari air. Kemudian ada seorang pemuda yang iseng jorokin nenek tersebut sampai terjatuh, kendinya pecah. Kemudian nenek itu mengatakan, tunggu nanti di akhirat, ada hari pengadilan Allah,
aku didolimi, aku dijahati, aku adukan kepada Allah. Ada hari pembalasan. Mungkin sekarang aku lemah, ketika dijahati, ketika didolimi, tidak bisa membalas, tapi ada hari akhirat. Maka Nabi mengatakan sedekah, sedekah, sedekah. Ya, perempuan ini benar, perempuan ini benar, perempuan ini benar, membenarkan adanya hari pengadilan di hadapan Allah. Makanya kita tidak boleh apa? Zalim. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta maaf hari ini. Sebelum ada satu hari tidak ada manfaat uang, emas dan perak untuk membayar kezaliman. Hendaknya hari ini minta maaf. Boleh jadi ya, nanti akan dihadapkan pada satu hari orang tidak bisa menebus kezalimannya kecuali dengan kebaikan-kebaikannya diambil. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muflis, orang yang rugi itu orang yang datang dengan pahala sholat, orang yang datang dengan pahala zakat, orang yang datang dengan pahala puasa. Waqad syatama hada, orang ini dulu suka menghina, mulutnya tajam, menyakiti hati orang lain, diambil pahalanya sama orang yang dihina, dizalimi. Waqad daraba hada, orang ini dulu suka mukul, diambil kebaikannya. Wa qatala hada, membunuh orang ini. Wa qadzafa hada, memfitnah orang ini, kebaikannya diambil. Ketika sudah tidak ada kebaikan lagi, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang merugi. Orang datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, tetapi pahalanya diambil terus sama orang-orang yang dizalimi di dunia. Ada orang-orang yang meminta keadilan, diambil sampai tidak ada lagi sisa pahala, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ini dari Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah. Makanya ini sifat dermawan, Pak. Senang infak, senang sedekah. Barang siapa yang menginfakkan emas dan perak di jalan Allah, ya, nudiya min abwabil jannah. Orang yang bisa sedekah dengan emas dan perak dari harta simpanannya, ya, orang yang bisa sedekah dari harta simpanannya, emas dan perak, maka akan dipanggil dari pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi orang yang ahli sedekah, dermawan, maka ada pintu yang memanggilnya dari pintu sedekah. Faman kana min ahli shalah, du'iya min ahli shalah. Barang siapa yang dulu ahli salat, menjaga salatnya, ibu-ibu perhatikan, menjaga salat, bapak-bapak juga, ya. Makanya disebutkan dalam satu athar, man arada ghadan an yub'atsallahu, man arada ghadan an yab'atsahu Allahu musliman falyuhafid ala haula'is salawat min haitsu yunada bihin. Barang siapa nanti laki-laki ini pingin dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membawa Islam, hendaknya dia menjaga solat-solatnya berjamaah. Barang siapa solat 40 hari bersama takbiratul imam, maka Allah memberikan 2 baroah, diselamatkan dari sifat nifaq, diselamatkan dari api neraka. 40 hari, Pak, solat bersama imam, mulai takbiratul ihram, Allah jamin baginya 2 keselamatan.
selamat dari nifak, selamat dari neraka. Sholat dijaga, karena itu apa? Pegangan dia masuk surga. Faman kana min ahli shalah du'iya min ahli shalah. Barang siapa yang dia ahli sholat, ya. Kalau bagi ibu-ibu ada 3 perkara. Perhatikan ibu-ibu. Ayyumam ra'atin somat syahroha, siapa saja wanita yang puasa di bulan Ramadan, wasollat khamsaha, wanita tersebut menjaga sholat 5 waktunya. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu dijaga. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ketika mati, Allah akan masukkan dia ke dalam surga selama wanita tersebut tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, Bu. Karena kalau musyrik, runtuh semua amalnya. Tidak datang ke dukun, tidak pakai jimat, ya, tidak nyembah setan. Ini ibu-ibu, ya, siapa saja wanita menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya, ketika diperintah dalam kebaikan, maka wanita ini pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Barang siapa yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang ahli perang fisabilillah dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, barang siapa yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu bernama Rayyan. Pintu itu memanggil, Pak, penghuninya. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min ahli sadaqah, barang siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, hal hunaka man du'iya min tilkal abwab? Ya Rasulullah, apakah ada orang-orang yang akan dipanggil dari semua pintu? Semua pintu menunggunya. Kemudian Nabi mengatakan, na'am wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau Abu Bakar adalah satu orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Subhanallah, Pak. Dalam satu riwayat, Nabi bertanya kepada para sahabat setelah sholat subuh, man zara maridon, siapa yang menjenguk orang sakit? Itu setelah sholat subuh. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, hari ini saya sudah menjenguk orang sakit sebelum subuh tadi malam. Man kana shaiman, barang siapa hari ini puasa? Saya Rasulullah, saya sedang puasa hari ini, ya. Man tabi'a janazatan, barang siapa yang hari ini sudah mengiringi orang meninggal? Saya Rasulullah. Man yatasaddaq, barang siapa yang sedekah pada hari ini? Saya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak ada sifat-sifat ini terkumpul dalam diri seorang mukmin kecuali menjadi penduduk surga. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, sedekah, puasa, sholat subuh berjamaah, 5 amalan dilakukan Abu Bakar As-Siddiq sebelum subuh, ya, sudah melakukan amalan-amalan ini. Ditambah sholat subuh berjamaah, maka Nabi mengatakan tidak ada terkumpul dalam diri seorang mukmin sifat-sifat ini kecuali masuk surga. Subhanallah, Abu Bakar adalah orang yang akan diseru dari semua pintu-pintu surga karena amalannya tadi, ya. Ya, disebutkan wa man kana min ahli sadaqah fa huwa min ahli sadaqah. Kata para ulama, orang masuk surga itu sesuai dengan amalan yang dicintainya. Ada orang senang sedekah, ada orang senang sholat berjamaah, ada orang senang puasa. Masing-masing orang kadang berbeda kecenderungan amal soleh, Pak. Ada senang baca Quran, ada senang belajar, ada senang dakwah, ada senang istighfar, ya. Maka orang itu akan Allah masukkan surga berdasarkan amalan yang dicintainya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, inna fil jannati thamaniyata abwab wa fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Ini menunjukkan Nabi mengabarkan surga itu punya 8 pintu. 8 pintu utama. Dan 8 pintu ini nanti dibagi-bagi. Tadi dengan amalan-amalan soleh. Orang-orang masuk surga berdasarkan amal yang disenangi oleh dia. Jadi kadang-kadang kita harus punya amalan yang istiqomah, Pak. Ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal soleh yang paling Allah cintai adalah yang paling dia istiqomah walaupun sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi terus menerus. Ya. Sedikit tapi terus menerus istiqomah. Man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah, wa bi rasulih, beriman kepada Rasulullah, wa aqamas shalah, menjaga salat, wa shoma Ramadan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, menjaga salat, puasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Sangat berhak sekali Allah masukkan ke dalam surga. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, menjaga salat, puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam surga. Hajara fi sabilillah au jalasa fi baitih. Mau dia berhijrah atau tetap di rumahnya, tetapi amalan ini ada, atau dia mati di atas kasurnya, ya, maka orang ini masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah menyiapkan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di surga itu ada 100 tingkatan, Pak. Kata para ulama, tingkatan ini yang membedakan antara satu dengan yang lain. Mungkin sama-sama masuk surga, tetapi kualitas surganya berbeda. Ada orang masuk surga dengan sholat duhanya, ada orang-orang masuk surga dengan jihadnya, ada orang-orang masuk surga dengan puasanya, ada orang-orang masuk surga dengan sedekahnya. Tapi beda-beda kualitas surganya. Tergantung apa? Keikhlasan. Tergantung apa lagi? Besar harapan. Tergantung apa lagi? Kualitas kekhusyuan. Tergantung apa lagi? Dibangun di atas apa amalannya? Ilmu atau apa? Ya. Satu derajat surga antara satu dengan yang lain seperti langit dan bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa, Pak? Derajat surga itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang derajat surga yang bertingkat-tingkat, kemudian Nabi mengatakan, idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, setelah tadi kalian mengetahui di surga itu bertingkat-tingkat, jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti jarak langit dan bumi, minta kepada Allah surga yang terbaik. Apa? Firdaus. A'lal jannah, surga tertinggi. Awsatul jannah, surga yang terbaik. Ya. Fauqahu arsyur rahman, yang di atasnya ada arsy Allah. Wa minhu, dari surga Firdaus ini, tufajjaru anharul jannah, mengalir air-air yang dipancarkan ke surga-surga yang lain, sumbernya ada di Firdaus.
idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu firdausal a'la. Kalau kita minta surga kepada Allah, minta surga yang terbaik. Saya sampaikan Bu, Pak, ada hadis dari Nabi yang sahih, barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, surga memintakan syafaat bagi dia. Barang siapa berlindung dari neraka 3 kali, neraka memintakan syafaat baginya. Surga mengatakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Neraka mengatakan, ya Allah lindungilah dia dari neraka, jauhkanlah dia dari neraka. Maka ketika kita meminta doa, meminta kepada Allah doa masuk surga, sunnahnya diucapkan 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Neraka dan surga sama-sama berbicara, memintakan kepada Allah syafaat bagi orang yang meminta surga dan berlindung dari api neraka. Jadi ya subhanallah Pak, kita kembali kepada hadis yang pertama tadi. Sifat para sahabat itu merindukan surga. Sifat para sahabat itu berharap masuk surga. Sifat para sahabat itu dengan amal solehnya minta surga. Sifat para sahabat itu ketika disebut surga, mereka yakin seyakin-yakinnya. Ini diantara sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis waktunya, Ustaz? Baik. Alhamdulillah, masih banyak pembahasannya. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Ini ada pertanyaan nggak, Ustaz? Ya, baik. Dari bapak-bapak dulu, Pak. Siapa yang masih ingat nama sahabat tadi, Pak, yang berjihad? Sahabat Nabi yang tadi berjihad, ya Pak, silakan Pak. Umair bin Al-Ansari. Masih kan benar Pak? Binnya salah. Namanya Umair, tapi binnya salah. Al-Ansarinya benar. Ada yang bisa membetulkan Pak? Kalau tidak ada berarti dianggap benar Pak. Namanya Umair bin Humam Al-Ansari, dari kalangan orang Ansar. Ibu-ibu, indikator ketakwaan yang saya sebutkan tadi ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan, Bu? Ayo, ibu-ibu. Ada indikator, ibu sana Bu yang mengangkat tangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada 4 indikator. Yang pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua beramal soleh, yang ketiga bersyukur kepada Allah, yang keempat bersiap-siap untuk kembali kepada Allah. Ya, masya Allah. Bapak-bapak, sebutkan 4 nama pintu-pintu surga, Pak. 4 nama pintu surga. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Yang pertama pintu surga, pintu sedekah. Pintu sedekah, babus sedekah, Kemudian babus sholah, babul jihad. Satu lagi Pak. Hah? Ar-Raya. Dua lagi. Ibu-ibu, bagaimana cara bersyukur tadi Bu? Cara itu kita bersyukur bagaimana caranya Bu tadi? Hadis tentang kesyukuran. Hah? Oh, mic-nya udah belakang.
Bagaimana kita bersyukur caranya tadi atas nikmat Allah? Waalaikumsalam. Ya. Ya, meyakini rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kedua, Bu, mengucapkan alhamdulillah, menggunakan ya kebaikan tersebut, nikmat tersebut untuk ibadah. Terima kasih. Bapak-bapak masih ada? Satu. Keutamaan sholat berjamaah, Pak. Tadi saya menyebutkan keutamaan menjaga sholat berjamaah. Silakan, Pak. Apa manfaatnya? Apa faedahnya menjaga sholat berjamaah? Ayo, Pak. Pak Widodo mau coba? Silakan, Pak. Sebutkan beberapa keutamaan sholat berjamaah, Pak. Ya. Satu. Insya Allah jaminan masuk surga. Selamat dari api neraka. Yang lain, Pak? Akan dibangkitkan oleh Allah membawa Islam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.